Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 24, Tunggu dan lihat pertunjukanku. Mukiki sangat bersemangat hingga seluruh tubuhnya tampak basah kuyup dalam gelembung merah muda. Dia terburu-buru untuk turun ke bawah, hanya menjadi tenang dan menjadi tenang ketika dia memasuki Ferris wheel. Bagaimanapun, Seng Xiao sedang duduk tepat di sampingnya. Dia sangat tampan jika dilihat dari samping. Ada orang yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk mendekati Seng Xiao, namun dia bersenang-senang di sampingnya. Hal ini tentu saja membuat Mukiki memiliki ilusi bahwa dia spesial bagi Seng Xiao. Pemandangan yang bagus sekarang, bukan? Seng Xiao awalnya memejamkan mata, tapi hanya bertanya karena dia tidak bisa lepas dari tatapan tajam Mukiki. Dia, seru Mukiki sambil menunjuk pemandangan di luar. Tidak kusangka pemandangan malam Jianchuan gitu indah. Seng Xiao mencibir, tapi tidak mengeksposnya. Anak kampung. Senyum Mukiki sangat riang. Paling tidak dia tidak pernah merasakan kebahagiaan dan kegembiraan seperti itu saat bersama keluargamu. Dia menghargai waktunya di Biang Lala, berharap waktu mereka di sana bisa bertahan lebih lama. Namun momen terbaik selalu singkat. Ayo pulang. Mereka sudah lama tidak bertemu, belum lagi Mukiki yang besok membutuhkan kekuatannya untuk menghadapi Mutang Sui. Karena itu, Seng Xiao tidak mengizinkannya untuk pergi jauh dari rumah terlalu lama. Bahkan jika Mukiki merasa sedikit sedih, dia berkata pada dirinya sendiri untuk puas dengan apa yang dimilikinya. Seharusnya dia bergembira dengan apa yang dimilikinya, karena bagaimana jika sisa kebahagiaannya direnggut karena keinginannya yang berlebihan. Ketika Su Zipei mendapati Kiki benar-benar berbeda dari saat dia pergi, dia menyadari betapa pentingnya Seng Xiao bagi seorang keponakan dan tersenyum pada pemuda itu. Terima kasih, Tuan Muda Seng, karena telah menemaninya saat dia sedih. Seng Xiao tidak berkata apa-apa, malah berbalik untuk pergi dengan gagah. Namun, baru saat ia masuk ke dalam mobil sportnya ia merasakan detak jantungnya yang cepat. Apakah semudah itu untuk terpikat? Sementara itu, Mukiki tergeletak di dekat jendelanya, akhirnya merasa sedih ketika melihat Seng Xiao pergi sebelum berbaring di tempat tidurnya yang kecil. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu sendirian dengan Seng Xiao. Namun, bukankah itu sebuah keinginan yang liar? Karena itu, dia mengizinkannya memanggilnya Xiao Xiao. Dia mengizinkannya. Jantung Mukiki berdetak sangat cepat dan dia menyalakan ponselnya secara refleks. Meski gitu, dia menjadi serius saat melihat pesan Qian. Dia harus beristirahat sebanyak yang dia bisa sekarang untuk pertarungannya melawan Mutang Sui besok. Seng Xiao menemukan Mama Seng di ruang tamu ketika dia sampai di rumah. Dia segera menyapa putranya dengan senyuman saat melihat sosoknya. Kemarilah, mari kita bicara sebentar. Seng Xiao meliriknya dan kemudian ke berbagai foto di atas meja di depannya, langsung mengerti. Apalagi kali ini, Bu. Aku tahu anakku bahkan tidak akan melirik Dewi sekilas pun, tapi kamu berusia 26 tahun ini. Bukankah sudah waktunya kamu memulai sebuah keluarga? Mama Seng menariknya, menyuruhnya duduk. Semua orang di keluarga Seng sedang menantikan anak kedua mereka seusia Anda. Bukankah ini saatnya Anda mempertimbangkan kembali? Seng Xiao memandangi foto-foto wanita muda yang anggun dari keluarga baik-baik sejenak sebelum menoleh kembali ke ibunya. Bu, jangan biarkan aku melihat hal-hal ini mulai sekarang. Ibu tahu betul sifatku. Tapi, biarkan aku gini, Bu. Saya akan menyetujuinya jika ayah bisa memaksa saya untuk menikah. Mama Seng segera tersenyum, tapi itu sebelum Seng Xiao menambahkan, namun, aku akan menahan dan menyiksanya, bahkan memukulnya. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu saat aku mengembalikan mayatnya. Senyum Mama Seng membeku. Aku tidur dulu, aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan besok. Selamat malam, Bu. Setelah itu, Seng Xiao bangkit dari tempat duduknya dan bergegas kembali ke kamarnya, bergerak gitu cepat sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena dia tahu bagaimana membangun keluarganya sendiri, maka dia akan menjelaskan pikirannya dengan jelas sebelumnya. Terlebih lagi, dia bahkan kurang tertarik pada wanita setelah Mukiki memasuki hidupnya.
Dia sibuk dengan wanita muda itu. Mukiki bangun pagi-pagi keesokan harinya. Namun, Su Zipei masih sedikit khawatir meskipun keponakannya sedang sarapan dengan tenang. Tentang sekolah. Tenang saja, Bibi Zipei. Aku akan mengurus semuanya di sekolah. Mukiki tersenyum. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Saya bisa mengatasinya. Mukiki mengulangi dengan percaya diri. Matahari di hatinya telah membuatnya tak takut menghadapi kegelapan. Dengan pikiran itu, jari-jari Mukiki mencengkeram penanya, satu-satunya miliknya yang diberikan oleh Seng Xiao. Seolah-olah kehangatannya melekat di sana. Ya, hati-hati. Telepon saja Tuan Muda Seng jika ada sesuatu yang tidak dapat Anda tangani. Su Zipei tentu punya alasan untuk khawatir. Tidak ada yang tahu apalagi yang telah dimasak Mutang Sue untuk membawa siswa lain ke sisinya selama 2 hari kepergian Mukiki. Jika Mukiki mengalami kekerasan di sekolah sekali lagi, Su Zipei dapat membayangkan bahwa kepercayaan diri yang dia peroleh melalui begitu banyak upaya akan hancur dan sia-sia. Mukiki tahu bahwa bibinya khawatir, tapi hanya bisa tersenyum dengan tenang. Itulah sebabnya mengapa dia harus membuktikan bahwa dia mampu menangani dirinya sendiri melalui tindakannya sendiri. Tak lama kemudian, Mukiki menaiki mobil tualin dan tiba di Iten dalam waktu singkat. Bagaimanapun, kabar itu telah menyebar dengan sangat cepat karena itu adalah gosip yang menggemparkan di antara para siswa. Tentu saja, mereka bahkan tidak menahan diri untuk tidak menunjuk dan memberi isyarat ketika mereka melihatnya. Lihat, itu adalah Mukiki, orang yang putus sekolah dari Fanbo. Itu dia pasti curang untuk mendapatkan nilainya sebelumnya. Kudengar dia berteman dengan preman. Bahkan ada rumor bahwa dia melakukan aborsi. Sungguh menjijikkan. Dia tidak pantas tinggal di Iten. Mukiki sadar bahwa semua orang di sekitarnya telah salah paham, mengutuk, dan mempermalukannya. Meski gitu, dia tidak lagi takut seperti dulu. Ketika dia bertemu dengan Mutang Sue di kelas, dia tetap bertekad dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia menyerah padanya seperti sebelumnya. Ah, Kak, Anda kembali. Ya, aku kembali. Mukiki mengangguk pelan. Sudah hampir sampai, apa kau tidak takut aku akan menindasmu? Selamatkan dirimu dari masalahmu sendiri, Kak. Rumornya sangat buruk. Seluruh kelas membencimu sekarang, aku sangat mengkhawatirkanmu. Mukiki tertawa dan kembali ke tempat duduknya. Di mana teman sebangkunya? Kian-kian bertanya, apa yang dikatakan adikmu yang licik itu? Dia menungguku untuk membungkuk padanya. Jawab Mukiki. Karena ketika semua orang di kelas mulai menjaga jarak, aku hanya bisa meminta bantuannya. Aku merinding hanya dengan memikirkannya. Kian Kain menggigil, memegangi bahunya sendiri. Tapi bagaimana kamu akan menjelaskan semuanya kepada kelas kita? Tunggu dan saksikan pertunjukanku. Mukiki tersenyum percaya diri.